Selamat malam Om Tantra dan teman sekalian. Terima kasih sudah berkenan mengunjungi channel ini. Channel Catatan Jiwa adalah serial yang saya bikin untuk mengangkat topik-topik yang menurut saya menarik ya. Dan di episode pertama kali ini saya telah membuat lagu berjudul Save Me From Myself, di mana lagu itu saya buat dengan memvisualkan tentang seseorang yang sangat depresi sehingga dia memiliki pikiran untuk bunuh diri. Nah, kali ini saya mau coba diskusi singkat dengan teman sejiwa saya, Bro Six, yang sudah lama saya kenal dari Sydney. Beliau di Sydney itu sangat aktif dalam public speaking juga. Banyak pengalaman beliau juga, dan menurut saya akan sangat menarik ya kalau beliau bisa membahas sedikit tentang topik malam hari ini, yaitu depresi. Di Instagram saya juga kebetulan saya mengadakan sayembara. Sayembara untuk hadiahnya sih nggak banyak ya, 100.000 bagi teman-teman yang hobi puisi. Nah, saya mengajak teman-teman yang hobi puisi untuk memberikan karyanya dengan tema depresi. Kemarin kita udah pilih pemenangnya, yaitu Fitri. Dia memberikan judul puisinya Selamat Tinggal. Nah, puisi ini menjadi pemenang menurut pilihan dari Bro Six, karena beliau bintang tamu kita malam hari ini. Nanti Bro Six akan coba jelaskan juga kenapa dia pilih puisi ini sebagai puisi yang paling menarik ya, menurut kacamatanya dia. Sebelumnya saya bacakan dulu puisi dari Fitri. Instagramnya @fttrn. Kalau ada yang mau surfing ke Instagramnya Fitri, silakan. Saya bacakan puisi Fitri dengan judul Selamat Tinggal. Lelah dengan segala amarah, asa terkikis hampir hilang. Semangat tak lagi berkobar, hidup tak punya tujuan. Apa arti hidup? Untuk apa hidup? Isinya hanya kehilangan, jauh dari ketenangan. Ingin seperti jati yang meranggas, mati sejenak saat kemarau. Hidup kembali saat hujan, tapi aku sudah menyerah. Dunia fana, sampai jumpa. Keheningan, selamat datang. Ya, itulah puisi dari Fitri. Bagaimana menurut teman-teman? Kasih komen ya di bawah. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik kita dengan pembicara kita malam hari ini, atau bintang tamu teman sejiwa saya, itu Bro Six. Ya bro, bagaimana menurut bro mengenai topik kita malam hari ini, dan kenapa bro juga memilih puisi dari Fitri sebagai pemenang dari sayembara kita kemarin? Bisa di-sharing bro. Oke, saya pilih puisi ini karena puisi ini isinya tuh, maknanya itu benar-benar dalam ya. Dia menanyakan pertanyaan yang sangat-sangat fundamental dalam keberadaan manusia, yaitu apa arti hidup ini? Kenapa kita hidup? Untuk apa? Apa tujuan kita hidup? Itu benar-benar filosofis banget pertanyaan itu, dan itu sangat penting dijawab. Kenapa? Karena itu akan menjadi suatu tujuan, suatu prinsip, suatu energi buat kita. Nah, kaitannya di sini dengan depresi adalah banyak orang yang tidak tahu apa arti hidupnya. Kenapa dia hidup? Untuk apa dia hidup? Dikatakan di dalam puisi itu, dia sudah lelah, asanya itu sudah terkikis hampir hilang,
semangat tidak berkobar lagi, dan tidak ada tujuan hidup. Wah, itu benar-benar lost ya. Dan to be honest, banyak banget orang-orang yang sedang mengalami hal ini. Lalu di bait ketiga, dia memiliki, kalau buat saya tuh seperti kesimpulan gitu. Ingin seperti jati yang meranggas, mati sejenak saat kemarau, hidup kembali saat hujan. Tapi aku sudah menyerah. Dunia fana sampai jumpa, keheningan selamat datang. Dan ini kalau menurut saya lihat ini udah bener-bener seperti mau menyerah, bukan mau lagi, udah seperti menyerah dengan keadaan hidup dengan hidup. Dan rasanya dia pengen mengakhiri aja gitu. Jadi menurut saya puisi ini benar-benar menggambarkan orang yang sedang depresi abis, depresi banget gitu. Nah, mungkin nanti saya akan share ya tentang depresi. Tentu karena saya orang awam, saya bukan ahli di bidangnya, maka saya akan kutip seorang dokter yang berbicara tentang depresi itu bagaimana gitu. Saya pernah depresi, jujur aja pernah, dan itu beberapa kali terjadi sama saya gitu ya. Ketika saya sekolah, ketika saya kuliah, ketika menghadapi banyak tekanan, ya tekanan tugas, tekanan tuntutan ini, tuntutan itu gitu ya. Itu saya berapa kali mengalami depresi. Rasanya tuh kayak jujur udah pengen selesai aja gitu, nggak pengen lanjut lagi. Udah merasa bener-bener kehilangan harapan, kehilangan cahaya untuk melanjutkan kehidupan gitu. Berapa kali saya mengalami hal itu, dan jujur sempat terbesit keinginan untuk mengakhiri hidup. Itu ada, jujur aja. Tapi saya belajar untuk menyadari bahwa saya hidup bukan untuk saya sendiri. Dan saya belajar untuk memiliki pengharapan yang nyata. Tentunya pengharapan dalam Tuhan ya. Bahwa hidup ini tuh gak cuma begini-begini aja. Hidup ini akan berubah, hidup ini akan menjadi lebih baik. Maka saya terus berpegang pada pengharapan. Dan itu benar-benar menjadi seperti sebuah anchor ya, sebuah jangkar yang memegang erat saya meskipun diombang-ambing badai ya, diombang-ambing arus yang cukup kuat, tapi saya tetap kuat karena ada anchor itu yang memegang saya. Dan tentang depresi ini juga pernah dialami oleh orang-orang yang cukup dekat dengan saya ya. Bahkan sedihnya itu sampai ada yang sampai bunuh diri. Itu benar-benar membuat kita semua shock, kaget. Kita menyangkal, tapi itu udah kejadian ya. Kita benar-benar nggak percaya terjadi seperti itu. Kita nggak nyangka banget, ternyata orangnya itu ceria, orangnya itu suka bercanda, tapi di balik semua itu ternyata dia mengalami depresi. Nah, tentang depresi itu saya ingin membahas sedikit ya. Saya kutip dari seorang dokter namanya Dr. Yu Hasan. Beliau ahli di bidang neuroscience maksudnya. Dan saya kutip dari pembahasan beliau di Twitter tentang depresi ini ya. Jadi depresi itu merupakan penyebab kematian dengan skala lebih dari 1:100 kematian. Dan statistik WHO itu menyatakan bunuh diri merupakan penyebab kematian yang lebih besar dibanding kanker kolon, liver cirrhosis, kanker leher rahim, kanker payudara, dan Alzheimer. Depresi, bunuh diri dengan penyebab depresi itu lebih tinggi dari penyakit-penyakit yang disebutkan tadi itu. Nah, ternyata depresi itu merupakan penyakit
dan penyakit yang paling mematikan, salah satu penyakit yang paling mematikan di bumi. Depresi memakan lebih banyak korban ketimbang bentuk kekerasan seperti perang, terorisme, KDRT, kejahatan dengan senjata, bahkan jika semuanya digabung jadi satu. Jadi benar-benar cukup mengerikan ya. Nah, depresi ini cukup mengejutkan karena kondisi yang demikian parahnya ya, sehingga dibanding penderita-penderita penyakit lain, justru penderita depresi inilah yang menjadi penyebab kematian bagi dirinya sendiri. Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi memang depresi ini sulit dipahami ya. Banyak orang beranggapan bahwa depresi itu nggak separah itu kok, tapi itu salah sebetulnya. Kalau kita mau tahu aja, kita mau menganggap serius depresi, maka banyak orang yang akan berempati terhadap orang-orang di sekitar kita yang mungkin kelihatannya ceria, senang, tapi ternyata dia mengalami suatu kemunduran dalam batinnya, dalam mentalnya gitu. Jadi depresi ini bukan suatu hal yang kelihatannya mengawang-awang atau suatu kebohongan gitu, enggak. Tapi depresi ini benar-benar suatu hal yang nyata gitu. Nah, lebih lanjut menurut Dr. Yu Hasan, kita ini kan manusia ya, kita tidak seperti makhluk hidup lain ya. Kalau misalnya kawin ya kan, kita manusia lebih suka tertutup. Tapi kalau hewan kan ya udah begitu aja gitu. Nah, kita nih punya rasa malu ya, apalagi saat ada yang salah dengan diri kita. Dan inilah menjadi kendala besar saat menghadapi depresi. Nah, gejala utama depresi adalah kita tidak melihat adanya harapan. Jadi depresi ini membohongi kita tentang masa depan, ya. Bahwa kita udah benar-benar nggak ada kehidupan, nggak ada pengharapan lagi gitu. Dan yang membuat depresi ini unik dan sulit dipahami adalah bahwa depresi ini memiliki bentuk-bentuk yang berbeda kepada tiap orang, dan reaksi-reaksi juga berbeda. Dan menurut penelitian para ahli ya, depresi ini sebenarnya juga ada diakibatkan karena adanya kekacauan kimiawi di otak kita, yaitu ketidakseimbangan level serotonin karena rendahnya produksi serotonin di otak, dan inilah yang menghasilkan depresi. Tapi juga rupanya rendahnya level serotonin ini bukan satu-satunya penyebab depresi. Ada faktor-faktor lain ya yang ditemukan belakangan ya. Nah, depresi ini bukan sekedar merasa agak sedih, enggak ya, bukan. Itu kata-kata yang keliru. Pada titik terburuknya, depresi itu bisa mendapati diri kita dengan keadaan putus asa yang mengharapkan kesakitan fisik yang lain. Jadi orang yang depresi itu bisa menyebabkan tubuhnya mengalami penyakit fisik yang benar-benar gitu. Dan depresi ini bisa mendera siapa aja, orang kaya, orang yang punya pernikahan bahkan yang bahagia, yang baru naik jabatan, ilmuwan, dancer, penyanyi, mereka yang gemar upload status gitu ya, atau kasih kata-kata motivasi. Itu bisa, depresi itu bisa menyerang siapa saja. Nah, Dr. Yasan lebih lanjut dia menceritakan pengalaman pribadinya, bagaimana dia
mengalami yang namanya depresi ini. Dan ada beberapa hal yang beliau alami, saya sebutkan beberapa aja di sini. Adanya ketakutan menjadi gila, membayangkan diri di tempat di suatu ruang isolasi. Kemudian ketidakmampuan untuk membayangkan masa depan. Jadi masa depan tuh seolah-olah tidak ada lagi. Melihat bayangan di cermin, menampilkan manusia lain, mendadak merasa lelah, ya. Kemudian selalu merasa akan ada hal buruk yang akan terjadi, merasa diri tidak berguna, sesak nafas dan nyeri dada, merasa jatuh padahal lagi berdiri, berkeringat dingin berlebih, kemudian merasakan kesedihan yang tidak berujung, dorongan untuk menjadi manusia lain, pokoknya mengganti diri sebisa mungkin gitu kira-kira. Kemudian susah bernafas, ya, seperti ada di ketinggian gunung yang oksigennya sedikit, tipis gitu ya. Kemudian merasa berada di gerbang serangan panik, terus-menerus mencari tanda-tanda peringatan bahwa akan mati nih, akan meninggal nih, atau jadi gila gitu. Lalu keinginan untuk berjalan cepat, bahkan selalu ingin berlari. Mengalami deja vu terus-menerus. Lalu keinginan untuk seperti keluar dari diri sendiri gitu, barang sebentar aja. Kemudian pandangan menjadi sempit, merasa curiga, ya seperti itu. Nah, orang depresi ini memerlukan teman. Meskipun kelihatannya dia merasa nggak perlu teman, tapi sebetulnya sejujurnya mereka tuh memerlukan teman. Dan untuk kita yang ingin menemani penderita depresi, Dr. Yu Hasan ini memberikan beberapa hal yang harus diperhatikan dan dicamkan. Itu yang pertama, sadari bahwa kamu dibutuhkan dan dihargai, meskipun kelihatannya tidak demikian. Yang kedua, dengarkan. Ya, hanya dengerin aja curhatannya dia gitu. Dan jangan kasih nasihat, karena nasihat itu hanya akan memperparah keadaannya dia. Kemudian yang ketiga adalah sadar bahwa depresi itu penyakit. Ada hal-hal menyakitkan yang dikatakan penderita tanpa dia bermaksud menyakiti kita. Jadi kita harus paham. Kemudian jangan pernah berkata, ayo bangkit atau semangat, ya, kecuali instruksi detail. Misalnya makanlah, minumlah gitu ya. Kemudian kita harus mencari informasi yang cukup, memahami bahwa apa yang terlihat mudah bagi kita seperti beli nasi ke warung, ya, itu tantangan yang luar biasa bagi penderita depresi. Kemudian yang keenam, jangan baper, ya. Kita nggak boleh baper kalau menghadapi orang depresi, ya. Sama seperti kalau kita merawat manusia yang yang sedang sakit tipes atau demam berdarah, ya, kita nggak usah baper. Sabar, harus sabar. Jadi hal ini tidak mudah, ya, dan depresi itu seperti gelombang yang naik turun. Momen senang bukan berarti sembuh. Momen buruk bukan berarti kambuh. Jadi anggaplah perjuangan kita menemani orang depresi itu seperti lari maraton, bukan lari sprint 100 meter gitu, bukan. Kemudian kita harus paham kondisi penderita. Tanyakan apa yang bisa kita lakukan. Yang paling penting adalah hadir dan menemani. Dan kita harus bisa memberikan cinta yang penuh kehangatan, ya, dan itu cukup, ya, unconditionally. Kalau kita bisa bantu angkat tekanan pekerjaan atau beban hidup mereka. Kemudian jangan membuat penderita merasa lebih aneh dari sebelumnya. Misalnya dia nangis karena bingung memilih kaos kaki warna apa, ya biarin aja, temenin aja gitu. Dan kalau kita nggak bisa melakukan hal-hal yang tadi sudah disebutkan, lebih baik kita diam dan menjauh dari penderita depresi karena mereka tidak butuh nasihat kita. Dan kalau kita punya sedikit saja empati, itu sudah cukup membantu. Paling nggak kita bisa membuat keadaan penderita tidak menjadi makin parah. Dan itu sudah cukup. Nah, itu
sedikit tentang depresi ya, yang saya kutip dari Dokter Ryu Hasan. Jadi memang kita harus menyadari bahwa depresi itu adalah hal nyata, depresi itu adalah penyakit, dan mungkin bagi kita yang sedang mengalami depresi, jangan takut. Kita harus cari teman, cari orang-orang yang kita bisa curhat, ceritain masalah kita apa, ya. Kemudian kalau dari saya, kita harus belajar ya. Saya juga belajar untuk memiliki suatu pengharapan dalam hidup. Itu penting banget. Jadi meskipun kita sedang down atau sedang merasa tertekan, depresi, kita tetap berpegang pada pengharapan itu, ya. Dan kita bisa melanjutkan hidup, ya. Kita terus bangkit demi orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Terima kasih. Ya, demikian sharing dari Bro Six. Terima kasih atas sharingnya. Sangat-sangat bermanfaat buat saya ya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang mendengar bisa mengambil hikmahnya dan juga manfaatnya. Sampai di sini dulu serial kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat istirahat dan tolong saling jaga. Sekitar kita mungkin ada yang sedang depresi dan butuh bantuan kita juga. Mungkin sharing Bro Six bisa membantu. Atau kalau kalian lagi depresi, please call us or DM us. Mungkin kita bisa menjadi teman ngobrol buat kalian semua. Selamat malam, salam sejiwa.